Jadi hari ini kita sudah koordinasi dengan majelis hakim bahwa klien kami Mbak Septi memberikan waktu 1 minggu dari hari ini untuk saudara Putra Siregar menyepakati atau tidaknya persyaratan-persyaratan yang kemarin diajukan. Apabila di minggu depan tidak ada itikat baik atau kehadiran dari saudara Putra Siregar, maka majelis hakim melanjutkan untuk pembacaan gugatan perceraian. Nah, masuk ke pokok perkara pembacaan gugatan perceraian untuk di minggu depan. Alasannya apa, Bang? Tidak ada alasan dari pihak sana? Tidak ada ya saat ini. Tidak ada komunikasi, tidak ada alasan, dan tidak tahu bagaimana kedepannya harus seperti apa. Makanya kita sudah memutuskan, Mbak Septi juga sudah memutuskan bahwa kalau memang tidak ada perdamaian dari apa yang sudah diajukan oleh Mbak Septi di 2 minggu lalu, ya makanya proses gugatan akan terus berlanjut. Kenapa sih berlarut-larut, Bang? Kesannya kayak panjang gitu dramanya. Ya makanya dari kita kan kita menunggu ya. Kita ya, kalau bertanya seperti itu kita juga nggak ngerti, ya kan? Karena sampai sekarang kami kan selalu berulang kali bilang kan bahwa tidak ada komunikasi, tidak ada maksud atau keinginan untuk bertemu, baik dari pihak kuasa hukum ataupun dari pihak Putra Siregar terhadap Mbak Septi, itu juga tidak ada. Makanya kenapa ini seakan-akan semakin berlarut-larut. Sebenarnya pihak Mbak Septi pun, pihak kami pun juga tidak mau seperti ini. Tapi kan Putra Siregar kita juga nggak ngerti harus bagaimana, ya kan? Maunya seperti apa, kan gitu. Makanya hari ini kita sudah putuskan, Mbak Septi pun sudah putuskan bahwa di minggu depan itu adalah kesempatan terakhir. Gitu. Untuk total poin kesepakatannya 2 minggu lalu tuh ada berapa sih, Bang? Kayaknya banyak banget kemarin tapi nggak disebutin total angkanya itu. Kalau misalkan Putra Siregar bilang itu banyak, mungkin itu menurut dia banyak. Tapi menurut Mbak Septi itu tidak banyak ya? Enggak, kalau untuk kebaikan bersama kayaknya itu tidak banyak, apalagi nih ngomong tentang keluarga. Jadi sama-sama tidak dirugikan, itu ngomong tentang keluarga, tentang anak, tentang saya, tentang suami saya. Jadi kalau menurut Bang Putra banyak, ya berarti menurut Bang Putra itu berat. Tapi menurut saya kalau untuk kebaikan keluarga itu tidak berat sih. Dan kemarin sempat disebutin mayoritas tentang pengaturan harta ya kemarin. Itu gimana? Pengaturan harta kan selama apa yang dimiliki selama menikah dengan saya ya. Jadi kan itu ada hak saya, hak anak saya, hak suami saya. Maksudnya bukan buat saya loh, ini buat kita bersama gitu, harta bersama. Jadi kalau ngomongin masalah aset, ya ini kan buat sama-sama loh, bukan buat pribadi sendiri gitu. Karena kita punya anak, punya masa depan buat anak-anak kita, saya, suami saya, bukan untuk diri saya sendiri. Berarti selama menikah banyak memiliki aset. Saya garis bawahi tadi ya, Mbak. Berarti apakah jumlah total aset itu akan dibagi 2 sepenuhnya seperti apa? Milik bersama sih, lebih milik bersama. Nggak ada yang dipecah. Iya. Bang, tapi biasanya kan dalam gugatan perceraian itu harta bersama sebenarnya istri memiliki hak berapa persen gitu. Iya. Seperti apa? Itu kan kita belum masuk ke ranah situ. Karena itu kan sudah masuk ke agenda untuk harta gonogini. Kita belum sampai ke situ. Kita hanya ingin tahu sampai sejauh mana Putra Siregar ingin berdamai dengan Mbak Septi. Makanya melalui kesepakatan itu harus menjadi satu akta perdamaian. Karena itu syarat formil di dalam proses perceraian seperti itu. Jikalau Putra Siregar ingin berdamai dengan Mbak Septi, harus kita sampaikan isi dalam akta perdamaian itu apa aja poin-poin. Makanya kita atur yang menjadi poin-poin seperti yang sudah kita sampaikan kemarin melalui Putra Siregar. Mbak Septi selama ini kan dia selalu berkoar-koar bahwa ingin pertahankan. Ada upaya apa dalam 2 minggu, dari 2 minggu lalu sampai sekarang, adakah upaya dia untuk menemui anak kah atau menemui Mbak Septi kah?
menemui anak ada, pengen ngajak anak ke jalan-jalan ada. Cuman katanya kan dia tahu rumah saya, tadi kok nggak datang ke rumah saya. Dia memiliki keinginan itu ya, Iya, tapi tidak hadir. tapi tidak datang ke rumah. Kalau emang kan dia kemarin pernah bilang dia tahu rumah Septian. Nah dia pengen ngajak anak jalan-jalan. Kalau pengen ya udah datang ke rumah, jemput baik-baik, nggak apa-apa. Cuman itu kan belum dilakuin. Komunikasi sudah ada dibuka? Komunikasi itu ada, tapi berantem. Mbak Septi berantem sama Mbak Putra Ya, gitu ya. jadi bukan komunikasi yang baik. Berantem Dia dalam pasti hal hari ini dia nggak datang. poin-poin atau gimana? Bukan Poin-poin yang- masalah di sini nggak, dia ngechatnya nggak ada ngebahas tentang persyaratannya. Justru kan yang saya harapin yang mana sih yang kamu sanggupin, yang mana yang tidak kamu sanggupin gitu. Tapi di situ tidak ada sama sekali pembahasan tentang itu. Mbak Septi beberapa waktu lalu melalui media sosial sedikit berbicara soal Orang ketiga. sepertinya ada orang ketiga gitu. Penafsirannya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak seperti apa? Benarkah kabar adanya orang ketiga itu? Itu benar. Karena yang saya sampaikan ya nggak mungkin berita bohong dong. Dan semua yang saya itu ya karena ada bukti-buktinya. Benarkah orang ketiga itu mantan karyawan? Iya, Oke. Sudah berapa lama itu terjadi Mbak? sudah cukup lama. Ada sekitar 2-3 tahun belakangan? 1 tahunan. Oh 1 tahunan belakangan. Oke, sampai sekarang apakah dia ada komunikasi atau Mbak ada komunikasi ke dia terkait hal ini? Ke dia siapa ya? Ke pihak ketiga itu gitu kan Mbak kenal kan? Oh Pihak saya ketiga itu. pernah ke rumahnya sih. Kalau bisa diselesain baik-baik karena saya nggak mau keributan ya. Nggak mau keributan. Kamu maunya gimana? Nah tapi pas ketika saya di sana, ya justru saya malah disuruh pulang Oleh si pihak oleh ketiga atau orang tuanya. Oke Mbak, apakah ini dampak pengaruh buruk dari kawan-kawannya Bang PS sendiri Mbak? Dengan adanya pihak ketiga ini? Nggak tahu deh kalau dampak gimana ya. Sebenarnya itu tergantung diri sendiri juga. Dia bisa nahan nggak? Dampak teman atau enggak? Sebenarnya pengaruh juga. Kalau teman ya teman yang baik pasti bakal ngaruh ke yang baik. Kalau teman tidak baik pasti ngaruhnya juga ke tidak baik. Dan walaupun dia sama orang yang tidak baik, kalau imannya kuat itu nggak bakal terpengaruh. Mbak, ini kan sebelumnya pada awal itu masih menutupi ya soal penyebab kesalahan berulang ini ya, dan kenapa akhirnya di-spill apalagi ini di sosial Itu media. karena saya benar-benar capek ya. Capek itu saya harus nyari rezeki ya buat anak-anak saya. Yang kemarin katanya dia udah transfer duit, itu baru transfer itu bulan ini. Jadi kalau dia ngomong, saya harus selalu ngasih kok. Iya, selalu ngasih. Tapi kan kemarin ada yang enggak. Dan itu baru ditransfer itu bulan Februari. Oh baru bulan Februari ini? Setelah di-spill ke sosial media ada reaksi dari Bang Ada, dia bilang kalau itu yang buat kamu puas ya udah lakuin aja. Dia bilang. Tapi anak-anak kita yang bakal jadi korban. Iya, anak-anak kita bakal jadi korban. Tapi penyebabnya ya karena kamu nggak bisa nahan diri kamu. Saya juga nggak bisa nahan diri saya karena saya harus mikirin anak-anak saya. Kerja, saya harus kerja sekarang. Terus belum lagi mikirin tentang ini, persidangan ini gitu. Berarti komunikasi soal pertengkaran ini hal ini. Iya, makanya mungkin saya udah nggak bisa nahan ya. Sementara dia harus ngelindungin orang lain, bukan saya yang dilindungi. masih berhubungan nggak sih sama pihak ketiganya sampai saat ini? Yang Mbak tahu? Enggak ya? Setelah ada hal ini mereka sudah selesai gitu Mbak atau Nggak tahu mereka udah selesai apa belum, karena kan saya nggak ikutin nih, saya nggak ada di rumah. Saya nggak tahu mereka udah selesai atau masih. Oh jadi Mbak Septi nggak tahu nih hubungan itu masih berlanjut apa enggak? Tapi dari pihak ketiga ini udah minta maaf ke Mbak Septi. Nggak sama sekali, justru dia ngerasa di belakang gue ada Putra Siregar. Nggak ada yang bisa ngalangin gue gitu. Mbak Septi sendiri ini kan katanya setahun yang lalu ya sudah adanya orang ketiga. Mbak Septi awal mula taunya dari bagaimana? Curiga gitu. Mbak Septi mergoki atau Main handphone terus. Kenapa? Main handphone terus. Jadi ada kecurigaan dari situ ya. Lalu setelahnya Salahnya yang dirampas lihat atau sendiri. Ngelihat dengan mata kepala sendiri. Baru percaya kalau ada kabar selingkuh. ngelihat dengan mata kepala sendiri PS cekin sama dia? mungkin kembali lagi ini materi pokok nanti Oh, iya. ya. Jadi belum bisa kita buka. Anak-anak sendiri masih menanyakan.
kabar bapaknya? Pasti nanyain ayahnya. Cuman ya kalau memang bapaknya niat buat ngajak anak jalan-jalan ya silakan jalan-jalan, ambillah dengan cara yang baik.